Hai guys, selamat datang di Division. Halo semuanya, kali ini Division akan membahas asal-usul desa Iblu atau desa para Narehate, sebuah desa yang disinggahi Riko, Rek, dan Nanachi sewaktu memasuki lapisan ke-6. Kisah ini diulas dalam manga volume ke-8 dan Division menduga akan dianimasikan ke dalam anime musim kedua mendatang. Nah, sebelum lanjut, boleh dong tolong Division untuk subscribe channel kami ya, agar kalian tidak ketinggalan video ulasan lainnya. Nah, kalau udah, so let's begin. Cerita berpusat pada masa lalu Fueko, jauh sebelum menjadi Narehate sekitar ratusan tahun sebelum kejadian utama serial ini. Fueko dulunya hidup sebagai budak. Hari demi hari ia disiksa oleh majikannya. Dalam tiap siksaan itu, majikannya selalu bercerita tentang legenda kota emas dengan begitu sombong. Singkat cerita, Fueko berhasil kabur dari sang majikan. Nah, dari sana ia membawa lari sebuah kompas yang konon katanya mampu membawa dia ke legenda kota emas. Ia bertemu dengan kelompok petualang bernama Ganja. Mendengar legenda kota emas dari Fueko, Wazukian memutuskan mereka melakukan ekspedisi mencari legenda tersebut. Ekspedisi itu dipimpin oleh Wazukian, Belaf, dan Fueko. Melewati luasnya lautan dan dipandu kompas yang Fueko bawa, mereka akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil. Pulau tempat Abyss berada. Mereka disambut oleh suku pedalaman di sana. Orang pedalaman menyebut Abyss dengan sebutan Shorrow, atau nama lain dari kota tak berpulang. Mereka lalu menuruni Abyss. Di belakang, seorang anak kecil suku pedalaman mengikuti mereka. Namanya Irumyui. Ia dibuang oleh peradabannya karena dianggap tidak bisa mengandung bayi. Anak itu menjadi pemandu mereka. Ia juga menjelaskan kalau ada kutukan dalam Abyss yang mana membuat mereka tak bisa kembali ke atas. Mereka kini sampai di lapisan tampak seperti lapisan ke-6. Di sana mereka disambut sekelompok unit interferensi. Mereka mengatakan kalau disinilah kota emas berada. Dan mereka ikut bersama Fueko dan lainnya untuk membantu mencari kota tersebut. Lapisan itu sangatlah berbahaya, sumber makanan sulit ditemukan, namun perlahan mereka mampu beradaptasi di sana. Mereka mulai bisa berburu monster dan menemukan persediaan air dengan bantuan kelompok unit interferensi. Fueko lambat laun dekat dengan Irumyui, bahkan tampak menganggapnya seperti anaknya sendiri. Irumyui menceritakan alasan ia dibuang oleh sukunya karena tidak bisa mengandung anak diakibatkan oleh tubuhnya yang cacat. Ia tidak bisa lagi bertemu dengan keluarganya, namun ia senang bisa temukan kebahagiaan bersama Fueko. Seiring berjalannya waktu, Irumyui dan beberapa anggota mereka jatuh sakit. Tubuh mereka perlahan mengeras seperti besi dan kotoran mereka berisi telur parasit. Ternyata penyebabnya adalah air yang selama ini mereka minum. Air itu adalah parasit, tapi mereka tetap meminumnya karena tidak ada persediaan air lain. Semua tim pencari makanan mereka pulang dan tidak selamat karena tubuh mereka terlanjur mengeras. Wazukian menemukan sebuah artefak berbentuk telur di saku salah satu tim pencari makanan mereka tadi. Menurut unit interferensi, telur itu adalah wadah keserakahan. Telur itu bisa mengabulkan semua harapan, namun telur itu hanya bisa mengabulkan keinginan seorang anak kecil. Karena tidak tahu harus apa lagi, mereka menaruh telur itu ke Irumyui dengan harapan ia kembali sembuh dan berharap ia akan menjadi penyelamat bagi mereka. Keadaan semakin memburuk, anggota mereka kian berkurang akibat sakit. Persediaan makanan susah didapat dan air yang mereka minum perlahan membuat mereka tambah sakit. Lalu telur itu bereaksi, Irumyui tiba-tiba menjadi sehat. Dia tak merasa kesakitan lagi, bahkan tak lagi merasakan kelaparan. Namun, kian hari tubuh Irumyui berubah aneh menjadi sesuatu yang ia harapkan. Di hari itu, harapan terdalam Irumyui terkabul. Harapannya yang ingin tubuhnya bisa mengandung anak benar-benar terjadi. Di sana, ia melahirkan sebuah hewan kecil. Hewan itu tak punya organ dan langsung mati beberapa saat setelah lahir. Irumyui menangis sekencang-kencangnya melihat bayi yang ia lahirkan mati sesaat itu juga. Fueko yang melihatnya frustasi, ia merasa bersalah sudah membuat Irumyui berubah menjadi tak jelas dan menderita.
Fueko berdoa dan meratapi akhir hidup mereka. Ia tak bisa bergerak lagi karena kekurangan makanan. Dalam rintihannya, ia disadarkan oleh Wazukyan yang menyuapinya sup. Sup buatannya membuat mereka sehat kembali dengan ajaib. Wazukyan berkata, Irumyuui berhasil menjadi penyelamat mereka. Fueko baikan, ia melihat Belaf yang tampak ingin mengakhiri nyawanya. Wazukyan menawarkan Fueko untuk menemui Irumyuui. Di sana, Irumyuui sudah tak berbentuk seperti manusia lagi. Ia berubah menjadi monster yang hanya bisa melahirkan hewan-hewan kecil setiap harinya. Wazukyan mengambil anak Irumyuui, memisahkannya darinya dan menyembelihnya, menjadikan ia sebagai sumber makanan mereka. Belaf yang melihatnya tak bisa berkata, ia merasa terpukul dan bersalah memakan anak Irumyuui. Namun ia terpaksa melakukannya. Belaf yang tahu itu menolak untuk makan dan memilih untuk mengakhiri nyawanya. Fueko menyebut mereka hidup di dalam neraka. Semuanya terpaksa menerima hidup seperti di neraka ini. Tubuh Irumyuui semakin tak jelas, besar tegak dan ada sebuah lubang besar tempat ia melahirkan anaknya. Saat Fueko memeluk tubuh Irumyuui, Fueko melihat telur keserakahan lain dalam Irumyuui. Ternyata Wazukyan meminta unit interferensi menemukan telur itu lagi. Karena ia melihat tubuh Irumyuui melemah, ia menaruh harapannya ke sana, yaitu harapan menemukan kotak emas. Tiba-tiba tubuh Irumyuui semakin membesar. Tubuhnya tampak berbentuk seperti menara raksasa. Belaf yang sudah diambang pasrah berteriak kepada Irumyuui untuk mengakhiri hidupnya, untuk menghukum dia karena dia tidak berhak lagi menjadi seorang manusia. Teriakannya pun ditanggapi, sebuah lubang terbuka di badan Irumyuui. Belaf memasukinya, seketika tubuhnya dicabik-cabik dan sisa dari tubuhnya ia berubah menjadi Narehate. Bentuknya mirip seperti serangga raksasa. Wazukyan berkata kalau inilah kota yang mereka cari, lebih berharga dari sebuah emas. Semuanya masuk ke dalam tubuh Irumyuui dan berubah menjadi Narehate kecuali Fueko. Fueko menolak masuk karena merasa ini adalah hal yang salah. Fueko berkata ini bukanlah keinginan dari Irumyuui. Ia menjatuhkan diri ke dalam jurang, namun ia ditahan oleh Wazukyan. Setelah sadar, Fueko menyadari dirinya berada dalam ruangan gelap. Wazukyan yang sudah berubah menjadi Narehate berkata Irumyuui membutuhkannya, dan inilah harapan bagi mereka. Pada akhirnya, tubuh Irumyuui berubah menjadi sebuah kota yang diinginkan Wazukyan. Irumyuui melahirkan anak terakhirnya. Anak itu lahir atas rasa amarah ibunya. Dan di sanalah lahir Faputa. Dan terbentuklah desa Narehate. Di sanalah juga kenapa Faputa dianggap memiliki value terbesar, karena ia adalah anak Irumyuui yang sebelumnya mereka makan sebagai penyambung hidup. Dan begitulah asal-usul desa Narehate yang disinggahi Riko, Rek, dan Nanachi. Asal-usulnya begitu tragis dan tidak manusiawi, namun meski begitu banyak Narehate hidup bahagia di sana. Nah, Rek nantinya akan menghadapi dilema di mana dia diminta menepati janjinya pada Faputa untuk menghancurkan desa itu, atau melindungi desa karena melihat banyak sekali sambutan hangat yang dirasakan Riko pada saat masuk ke sana. Yap, itu saja dari Divijun. Thanks for watching. 誰もが求め、憧れ、夢見る黄金鏡。ねえ、あれ！お前たちこそ理不尽を踏み砕く足。見つけたことのない光。